Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatan wassalaman ala Rasulillah, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Nurul Fitria, merupakan keanggotaan dari kelompok 11 yang tidak lain dan tidak bukan rekan saya ialah Syarif Hidayatullah. Pada pertemuan ini, saya bersama rekan saya akan membahas atau memaparkan materi terkait sekolah-sekolah tasawuf atau lembaga pendidikan sufi. Sebelum membahas terlebih jauh, saya akan memberikan gambaran apa sih itu lembaga pendidikan Islam. Lembaga ini sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata institute, yang berarti sarana atau organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu sedangkan secara harfiah, menurut istilahnya, berdasarkan ungkapan dari Hasan Langgulung, apa yang dikemukakan oleh Hasan Langgulung, lembaga pendidikan ini ialah suatu peraturan yang bersifat mujarrad. Sistem konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, bahkan ideologi-ideologi, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan barusan, itu dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan Islam itu singkatnya ialah wadah atau tempat berlangsungnya proses belajar mengajar terkait pendidikan keislaman. Dalam hal ini ialah mempelajari tentang ilmu tasawuf. Ciri yang menonjol dari seluruh lembaga pendidikan keislaman ialah terletak pada lembaga pendidikan itu sendiri, yaitu mewarisi nilai-nilai keislaman. Dan tentunya hal inilah yang dijadikan sebagai titik konsentrasi atau titik tekannya. Lalu kemudian membahas poin dari segala poin, yaitu tentang sekolah-sekolah tasawuf atau lembaga pendidikan sufi. Di sini saya tidak akan membahas secara rinci, namun saya akan membahas hanya sedikit dari bahasan ini, yaitu tentang latar belakang kemunculan sekolah-sekolah tasawuf. Pada masa kejayaan Islam, asrama yang digunakan oleh orang-orang untuk menuntut ilmu, yaitu khususnya untuk mempelajari ilmu tasawuf, ini biasa disebut sebagai khonaqah atau zawiyah. Lalu kemudian pada abad ke-16 dan abad ke-17, itu di samping pendidikan madrasah atau kajian keislaman di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka berdirilah zawiyah, khonaqah atau ribat yang jumlahnya sangat besar, yang jumlahnya sangat banyak. Di Mekah sendiri itu terdiri dari 50 ribat, sedangkan di Madinah itu tercatat tidak kurang dari 30 ribat. Pada awal perkembangannya, pelaksanaan pendidikan Islam itu ialah di masjid. Namun karena seiring berjalannya waktu, maka peminatnya itu semakin banyak. Nah, untuk menampung kegiatan halaqah yang semakin marak sejalan dengan meningkatnya jumlah pelajar dan guru serta berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang, maka dibangunlah tempat-tempat khusus untuk kegiatan halaqah untuk para guru dan pelajar sebagai tempat tinggal dan tempat kegiatan belajar mengajar yang disebut dengan nama khonaqah atau ribat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya juga akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Syarif Hidayatullah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, Nurul Fitriah. Baiklah, langsung saja yang menjadi pembahasan saya itu lembaga pendidikan kaum sufi. Yang pertama itu ada sawiyah. Pengertian sawiyah dapat dikatakan kata sawiyah secara harfiah berasal dari kata insawa yazani yang sawi, yang berarti mengambil tempat tertentu dari sudut masjid yang digunakan untuk itikaf dan menyiarkan urusan agama. Dengan demikian, sawiyah merupakan tempat berlangsungnya pengajian-pengajian yang mempelajari dan membahas dalil-dalil nakliyah dan akliyah yang berkaitan dengan aspek agama, serta digunakan para kaum sufi sebagai tempat untuk halakah, zikir, dan tafakur untuk mengingat dan merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan dalam sawiyah merupakan bagian dari kegiatan pewarisan ilmu pengetahuan, terutama setelah munculnya tarekat-tarekat sufi. Sawiyah dibangun sebagai institusi yang berdiri sendiri. Abu Bakar et.J. menekankan fungsi pendidikan yang berlangsung di sawiyah dengan mengatakan sawiyah itu merupakan satu ruang tempat mendidik calon-calon sufi, tempat mereka melakukan latihan-latihan tarekatnya, diperlengkapi dengan mihrab untuk mengerjakan sembahyang berjamaah, tempat mereka membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu yang lain, sehingga sawiyah itu merupakan sebuah asrama dan madrasah. Suatu penelitian yang mencakup Mesir menjelang penaklukan Turki Utsmani menunjukkan adanya dua jenis sawiyah. Yang pertama, sawiyah tradisional yang mempunyai hubungan erat dengan penguasa Mamluk. Kemudian yang kedua, sawiyah yang lebih independen. Jenis kedua ini biasanya sekaligus menjalankan fungsi masjid, menyediakan fasilitas beribadah, perlindungan dan makanan bagi orang-orang miskin. Kemudian pendidikan atau lembaga pendidikan sawiyah yang kedua yaitu ribat. Ribat ini merupakan tempat yang diwakafkan untuk fakir miskin. Pada awalnya ribat digunakan untuk benteng pertahanan kaum muslimin terhadap serangan musuh. Ribat banyak dibangun di daerah perbatasan dan dilengkapi dengan menara pengawas. Di dalam ribat, tentara muslim melakukan latihan-latihan militer di samping melakukan latihan keagamaan, sehingga ribat mempunyai dua fungsi, tempat ibadah dan markas tentara. Sehubungan dengan pendidikan ribat, ribat adalah pusat kegiatan kaum sufi, tempat pembinaan dan penggemblengan para calon sufi yang diisi dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, pengkajian agama, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ribat merupakan tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengkonsentrasikan diri untuk ibadah semata. Anggota dari sebuah ribat tersusun atas dua kelompok, murid dan pengikut, yang tinggal dalam ribat dan memusatkan perhatian pada ibadah serta mengikut awam yang tinggal di luar serta tetap bekerja dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Tetapi pada waktu-waktu tertentu berkumpul di ribat untuk mengadakan latihan spiritual. Fasilitas yang terdapat di dalam ribat bermacam-macam, tergantung kemampuan pemilik ribat itu sendiri. Kelompok tarekat yang besar dengan jumlah pengikut yang banyak dan memiliki kemampuan yang cukup mempunyai ribat yang indah dan megah, sementara bagi kelompok tarekat yang kecil, ribat mereka juga biasanya kecil dan sederhana. Pada beberapa ribat, para pengikut tarekat tinggal di dalam kamar-kamar tertentu secara terpisah, tetapi ada juga ribat yang tidak mempunyai kamar-kamar dan hanya merupakan sebuah ruang besar serbaguna yang dipakai secara bersama, baik untuk tempat tinggal, ruang belajar, beribadah, maupun bekerja. Sumber biaya untuk sebuah ribat juga bermacam-macam. Ada ribat yang mendapatkan bantuan tetap dari pemerintah atau dermawan tertentu, tetapi ada pula ribat yang hidup tanpa bantuan atau tunjangan dari siapapun. Para penghuni ribat terakhir ini melakukan segenap aktivitasnya dengan biaya mereka sendiri.
sebagai sebuah tempat khusus untuk pembinaan dan penggemblengan para pengikut suatu tarekat, juga calon-calon sufi. Ribat mempunyai peraturan tertentu, baik bagi penghuninya maupun bagi orang-orang yang akan berkunjung ke tempat ini. Ketat tidaknya aturan tersebut tergantung kepada pemilik ribat yang bersangkutan, dalam hal ini ajaran-ajaran dari tarekat pemilik ribat itu. Karena ribat berfungsi sebagai tempat tinggal, pendidikan, dan latihan bagi para pengikut suatu tarekat, maka ribat merupakan madrasah atau asrama, dan keberadaannya tidak terlepas dari kaum sufi dan tarekat. Pendidikan yang dilakukan oleh para sufi dalam ribat ternyata sangat efektif, baik dalam pembinaan akhlak, ibadah, maupun penanaman rasa percaya diri, pendalaman ilmu pengetahuan agama. Tersebarnya para alumnus dari masing-masing institusi tarekat yang mendapatkan ijazah untuk meninggalkan ribat gurunya dan mendirikan ribat tersendiri di daerah lain, menjadikan banyak cabang-cabang ribat baru berdiri di berbagai daerah. Kemudian pendidikan atau lembaga pendidikan kaum sufi yang terakhir, yaitu khankah, adalah sebuah pemondokan di mana para murid dapat tinggal dan sekaligus merupakan tempat latihan mistik. Sebagai salah satu lembaga sufi, kehidupan khankah sangat religius dan berciri sufi. Segala kegiatan harus mempunyai hubungan dengan usaha penyucian diri dan pendekatan diri kepada Allah. Barangkali kita dapat mengatakan bahwa usaha penyucian diri dan meningkatkan ketakwaan melatar belakangi pertumbuhan lembaga ini. Syekh Al-As'aldin Mahmud mengemukakan manfaat utama bangunan khankah, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi para sufi yang miskin dan tak mempunyai tempat tinggal. Kemudian dengan berkumpul di suatu tempat, yakni khankah, para sufi dapat mengembangkan keseragaman baik secara fisik maupun dalam hal-hal yang bersifat spiritual. Kemudian dengan berkumpul, para sufi dapat saling mengoreksi dan memperbaiki kekurangannya. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.